Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, NIM 62, kelas 7C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kurikulum 2013 dan keterampilan guru pada abad ke-21. Pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum atau curriculum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya pelari. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertuang dalam Pasal 1/19 sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang diterapkan sejak 2006 lalu. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, kemampuan, dan pendidikan berkarakter. Peserta didik dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Landasan yuridis kurikulum 2013. Yang pertama, RPJMM 2010-2014, Sektor Pendidikan tentang perubahan pelaksanaan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Yang keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan dan kelas. Dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Ciri-ciri kurikulum 2013. Yang pertama, isi dinyatakan dalam bentuk KI dan KD. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau kognitif dan psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Selanjutnya, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI. Yang keempat, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris atau kompetensi dasar, yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Yang kelima, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema SD. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Yang keenam, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari setiap kompetensi dasar untuk mata pelajaran kelas tersebut. Kelebihan dan kekurangan kurikulum. Yang pertama, kelebihan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah karena berfokus pada
berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dan dalam bentuk kerjasama dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan. Yang kedua, menekankan pada pendidikan karakter. Lebih menekankan pada pendidikan karakter, selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu, misalnya pendidikan budi pekerti luhur dan karakter yang harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang selanjutnya, kesiapan terletak pada guru. Kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Yang keempat, tidak ada perbedaan antara anak kota dan desa. Seringkali anak desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang kedua, kekurangan. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena pelaksanaan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis, tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, sehingga pelaksanaannya membingungkan guru dan pemangku pendidikan. Tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil. Guru jarang menjelaskan, dan guru tidak dilibatkan langsung dalam pembelajaran. Keterampilan guru abad 21. Keterampilan abad 21 dianggap bisa memperkuat modal sosial dan modal intelektual. Ini bisa disingkat dengan 4C: communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation. Konsep 4C sebenarnya dimiliki juga oleh model pembelajaran yang dinamai active learning. Jadi di sini pada pembelajaran abad 21, guru hendaknya dapat melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat terjadinya 4C atau model pembelajaran active learning. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan waktu, sejumlah guru tidak mampu mengoperasionalkan konsep yang baik itu. Guru hanya menggantungkan metode dan strategi pembelajaran pada buku pegangan atau dokumen yang sudah mereka terima. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.